Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan, NIM 19107030084. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis saya tentang customer journey pada konsumen brand pakaian Erigo. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil brand Erigo sendiri. Erigo adalah merek pakaian dari Indonesia yang berfokus pada produk pakaian pria dan wanita. Erigo mencoba menghadirkan produk untuk remaja dan dewasa yang ingin tampil trendy, semi formal, santai, nyaman, dan memiliki kualitas tinggi, serta desain yang mendukung untuk kebutuhan sehari-hari maupun traveling. Di Indonesia, Erigo telah menjadi salah satu clothing line terbaik, berkualitas tinggi dan andal di pasaran. Brand Erigo sendiri berdiri pada tahun 2011 dan merupakan clothing line store online yang menjual berbagai produk, di antaranya seperti kemeja, celana jeans, jaket, topi, tas, dan lain-lain. Selanjutnya bagian introduction mengenai customer journey. Customer journey adalah perjalanan interaksi pengguna dengan perusahaan, produk atau layanan yang kita sediakan. Jadi ketika seorang pengguna memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk maupun layanan yang kita tawarkan, transaksi yang terjadi itu hanyalah puncak gunung es yang terlihat dari perjalanan kompleks yang meliputi momen sebelum dan setelah transaksi tersebut. Memahami customer journey berarti juga memahami pola pikir konsumen dalam proses interaksi dengan brand kita. Dalam customer journey dikenal juga istilah customer journey mapping, yaitu diagram yang memetakan langkah-langkah yang dilalui oleh pengguna sewaktu terlibat dengan produk kita, baik berupa pengalaman penggunaan produk secara langsung, pengalaman pembelian, pengalaman online, layanan pengguna, maupun pengalaman lainnya. Langkah-langkah dalam membuat customer journey mapping ini ada beberapa hal, antara lain yang pertama buat buyer persona, lalu pilih persona, lalu jabarkan semua top lain, dan yang terakhir adalah jabarkan yang konsumen rasakan. Lalu metodologi dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam yang dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Lalu hasil analisis yang pertama yaitu buyer persona. Konsumen yang membeli produk pakaian dari Erigo kebanyakan adalah anak remaja hingga dewasa yang ingin tampil trendy, semi formal, santai, dan nyaman. Konsumen Erigo kebanyakan memilih pakaian dari brand ini karena desain-desain pakaian dari Erigo yang terkenal simple, eye-catching, dan untuk harganya tidak terlalu mahal. Ditambah brand Erigo sendiri ini melakukan iklan yang bisa dibilang cukup masif di berbagai platform media sosial dan pemilihan brand ambassador dari artis-artis terkenal seperti Raffi Ahmad, Uus, dan lain-lain, sehingga brand Erigo ini sekarang ini banyak dikenal oleh masyarakat luas. Lalu untuk bagian selanjutnya yaitu pilih persona. Dalam penelitian ini saya mewawancarai adik saya sendiri bernama Fendi Awan yang sedang mencari pakaian baru untuk lebaran tahun ini. Ya, sedang mencari pakaian semi formal seperti celana chinos dan kemeja flanel yang akan ia kenakan untuk berkunjung ke sanak saudara yang masih satu daerah. Selanjutnya mengenai penjabaran touch point atau journey mapnya sendiri. Yang pertama, apa yang konsumen pikirkan atau rasakan. Pada langkah pertama pada tabel ini, adik saya menginginkan pakaian dengan desain yang simpel, unik, dan harga yang terjangkau atau tidak terlalu mahal. Lalu langkah kedua, dia melihat beberapa rekomendasi brand pakaian yang bagus melalui
beberapa hal, salah satunya melalui iklan di media sosial. Selanjutnya, langkah ketiga, ia mulai menyaring dan mempertimbangkan beberapa rekomendasi brand yang ada. Lalu langkah keempat, ia yakin memilih salah satu brand pakaian dan lalu lanjut ke marketplace. Langkah kelima, dia melakukan transaksi pembelian. Lalu pada kolom kedua, apa tindakan konsumen? Untuk langkah pertama, ia mencari referensi pakaian melalui media sosial dari brand Erigo ini. Lalu dia langkah kedua melihat katalog pakaian di media sosial di Instagram Erigo, lalu melihat review dan ulasan mengenai produk pakaian Erigo di media sosial dan di review di marketplace di Shopee. Lalu langkah keempat, dia melakukan pemilihan dan lanjut ke transaksi di marketplace. Langkah kelima, setelah menerima barang, ia mereview produk yang sudah diterima. Lalu apa touch point dari konsumen dengan brand? Untuk langkah pertama belum ada. Lalu langkah kedua, menemukan iklan Erigo di beberapa platform medsos, terutama di Instagram dan beberapa medsos lain seperti Facebook, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Lalu langkah ketiga, melihat review produk di media sosial dan marketplace. Lalu langkah keempat, mengunjungi marketplace. Langkah kelima, melakukan pembelian dan konfirmasi dengan admin dari brand Erigo ini. Lalu apa yang perlu Anda ubah mengenai langkah ini? Langkah pertama, meningkatkan kualitas, kecepatan, dan pelayanan. Langkah kedua, tidak ada. Lalu langkah ketiga, melakukan tindak lanjut yang cepat jika ada keluhan atau komplain dari konsumen. Lalu langkah keempat, tidak ada. Langkah kelima, mempermudah transaksi. Lalu bagaimana penerapan perubahannya? Penerapan perubahannya pada langkah pertama, admin lebih fast respon dan ramah. Lalu penanganan komplain dan keluhan dari customer tadi lebih ditindaklanjuti secara cepat dan ramah juga, dan mudah untuk customer untuk cara melakukan komplain juga. Lalu memberikan banyak metode pembayaran. Lalu yang terakhir, penjabaran dari yang konsumen rasakan dari proses interaksi dengan brand Erigo. Jadi adik saya sedang ingin membeli pakaian baru untuk menyambut hari Lebaran. Kemudian ia mencari informasi brand-brand pakaian yang bagus, lalu menemukan rekomendasi dari iklan Erigo, dan lalu dia melihat review dan konsumen yang telah membeli produk Erigo di marketplace. Lalu dia melakukan pilihan dengan memilih pakaian dari brand Erigo karena beberapa alasan, seperti ulasan yang bagus di marketplace, desain-desain dari brand Erigo yang simple dan unik, serta harganya yang tidak terlalu mahal. Lalu ia ditambah juga banyak promo dari brand Erigo. Setelah ia melakukan pembelian di brand Erigo ini, lalu ia memberikan ulasan atau review yang cukup memuaskan di marketplace Erigo, dan dia memberikan beberapa masukan kepada brand Erigo agar pelayanannya menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.